Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana seminar ini, Ibu Amalia Utami, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Segala puji syukur atas anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kita dapat berkumpul pada acara ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Anissa Zaida, menyampaikan mengenai pentingnya kesehatan mental. Sehat seringkali dipersepsikan dari segi fisik saja, padahal sehat juga berarti tentang kesehatan jiwa. Dalam sebuah kehidupan, seorang tidak hanya membutuhkan kesehatan jasmani saja, tetapi juga tak kalah penting kesehatan mental yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan dan ketenangan kehidupan seseorang. WHO menyebutkan anak muda atau generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyaknya penyesuaian dan perubahan yang terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Selain perubahan hidup, teknologi juga turut berkontribusi. Salah satunya ialah media sosial. Media sosial seakan menciptakan gaya hidup ideal yang sebenarnya tidak seindah pada kenyataannya. Hal ini yang menciptakan tekanan dan beban pikiran bagi generasi muda. Menurut WHO, menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria orang yang sehat mental dan jiwanya, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan baik pada kenyataan, adanya kepuasan dalam diri, adanya hubungan antar manusia, introspeksi diri, menyelesaikan permusuhan secara kreatif dan konstruktif, juga memiliki rasa kasih sayang. Dari kriteria tersebut, wajiblah dimiliki oleh setiap individu. Jika kriteria tersebut dapat dimiliki oleh setiap individu, maka dapat meminimalisir terjadinya kondisi mental yang tidak sehat pada seseorang. Lalu bagaimana jikalau seorang mengalami suatu hal yang dapat membuat mentalnya terganggu? Apakah ada hal yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang? Menurut Derajat, dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Mental, terdapat 4 hal yang sangat berpengaruh pada seseorang, pada kesehatan mentalnya, yaitu tentang perasaan, pikiran atau kecerdasan, kelakuan, dan kesehatan badan. Secara tidak langsung, kesehatan mental dari keempat hal tersebut tuh sangat berpengaruh. Seseorang yang kondisi mentalnya tidak baik akan mengalami beberapa gangguan seperti gangguan kebiasaan, gangguan berperilaku, gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Lalu apa dampaknya jika seorang tidak menjaga hal-hal yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental mereka? Mungkin yang akan terjadi adalah mereka akan mengalami gangguan ataupun penyakit mental atau kejiwaan. Contohnya saja adalah perilaku bunuh diri. Hal tersebut yang sengaja dan bertujuan dengan sadar mengambil jiwa mereka sendiri. Perilaku tersebut merupakan salah satu ciri bahwa seorang telah mengalami gangguan mental. Karena tindakan bunuh diri berarti mereka tidak mampu menyesuaikan dirinya pada kenyataan dan tidak mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi secara positif. Lalu gangguan mental karena gejalanya tidak seperti gejala fisik, seringkali terlambat disadari. Pada Indonesia, padahal di Indonesia jumlah penderita terbilang tidak sedikit. Setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni usia 14 tahun. Menurut WHO, banyak kasus yang tidak tertangani sehingga bunuh diri akibat depresi yang menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak usia 15 tahun sampai 29 tahun. Merujuk pada data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi penderita skizofrenia atau psikosis sebesar 7/1000 dengan cakupan pengobatan 84,9%. Sementara itu, prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 6%. Masih berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, masyarakat perkotaan lebih rentan terkena depresi, alkoholisme, gangguan bipolar, dan sebagainya. Itu meningkat
karena meningkatnya jumlah pasien gangguan jiwa di Indonesia dan di seluruh dunia disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan hidup manusia serta meningkatnya beban hidup, terutama pada masyarakat urban. Lalu, stres atau gangguan mental bukanlah sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya. Mayoritas orang Indonesia mengaku lebih memilih mengatasi stres secara mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencurahkan keluh kesahnya kepada teman atau keluarga, atau dengan tidur, olahraga, atau belanja, dan hiburan. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, sehingga menyebabkan mental dapat terganggu adalah diperlukannya sikap-sikap penting yang dimiliki oleh setiap individu dalam menentukan kesehatan mental. Sikap-sikap tersebut antara lain yaitu sikap menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, memahami dan menerima keterbatasan diri dan orang lain, memahami sikap kenyataan bahwa semua tingkah laku ada penyebabnya, dan memahami dorongan aktualisasi diri. Dari keempat sikap tersebut menjadi upaya penting seseorang dalam menjaga kesehatan mentalnya agar terhindar dari gangguan. Selain itu juga terdapat hal yang tak kalah penting untuk menjaga kesehatan mental, yaitu dengan cara meningkatkan religiusitas dan kebermaknaan hidup. Karena itu peranan penting dalam mewujudkan kesehatan mental. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara mengikuti beberapa kajian, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan yang bermanfaat lainnya untuk mendapatkan kebermaknaan hidup, sehingga kesehatan mental pun dapat terwujud. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya dan kelebihan datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.